Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah memilih bagian yang terbaik dari Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawab, "Ya Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan kalau kita memilih yang dengan cara yang salah, memilih dengan cara yang buruk, maka kita bisa mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyedihkan, membuat kita meneteskan air mata, dan ujungnya kita mengalami penderitaan, bahkan mengalami kebinasaan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita memilih dengan cara yang benar, memilih yang terbaik dalam hidup kita, maka kita akan bersukacita, kita akan berbahagia, dan ujungnya kita akan menerima hal-hal yang terbaik. Memilih yang terbaik yang saya maksudkan bukanlah dengan gaya, dengan cara pilihan manusia. Karena kalau kita memilih dengan standar, dengan ukuran manusia, maka manusia menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli perasaan orang lain. Saya ingat satu kali waktu Abraham dan ponakannya Lot dihadapkan pada pilihan untuk memilih tempat untuk makanan ternak mereka. Lot langsung memilih yang terbaik. Dia melayangkan matanya kepada tempat yang hijau tanpa peduli perasaan pamannya yang seharusnya, yang harus dia hormati. Itu sebabnya kalau kita memilih berdasarkan pilihan manusia, maka pilihan kita bisa di luar kehendak Tuhan. Nah, tapi pilihan yang saya maksudkan adalah pilihan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Tentunya pilihan yang terbaik, pilihan yang menyenangkan Tuhan, pilihan yang tidak merugikan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks yang kita baca, Yesus menegur Marta. Kenapa Yesus menegur Marta? Karena Marta sedang membuat prioritas pilihan yang salah. Dia hanya sibuk dengan perkara-perkara jasmani, sehingga dia kehilangan yang terbaik dalam hidupnya. Memang baik, karena saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dan singgah di tempat Marta. Dan Marta mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman. Mungkin juga dia persiapkan brenebon, ya kan, kacang merah buat Yesus dan murid-muridnya. Tapi Yesus menegurnya kenapa? Karena dia sibuk menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia lupa bahwa ada satu hal yang penting, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hidup. Saudara, jangan sampai kita sibuk menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara jasmani, mengumpulkan banyak harta, mengejar karir kita, iya kan, mengejar hobi kita, sementara kita kehilangan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi Maria dipuji oleh Yesus. Kenapa? Karena dia mendapatkan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Dia duduk dengan manis di kaki Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan akhirnya dia mendapatkan yang terbaik. Nah, saudara, firman ini adalah bagian yang terbaik. Kenapa? Karena ini berguna bukan hanya untuk hidup kita di dunia, tetapi dia juga berguna untuk hidup kita dalam kekekalan. Itu sebabnya selama kita hidup, pasti jangan sampai kita menghabiskan waktu kita, membuat prioritas kita kepada perkara-perkara yang jasmani. Kita berdiri, berlari, mengejar sesuatu yang gak pasti, sementara kita lupa untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang membawa berkat, kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan bagi hidup kita. Kenapa memilih firman Tuhan bagian yang terbaik? Yang pertama, karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi jiwa kita. Firman Tuhan adalah berguna untuk keselamatan kita, dan firman Tuhan itu membuat jiwa kita mengalami kekekalan. Yesus berkata, apa artinya seseorang memiliki seisi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Artinya tidak ada artinya apapun yang di dunia ini kalau dibandingkan dengan nyawa kita. Tapi kan faktanya ada banyak orang sangat sibuk mengumpulkan harta, sibuk mencari segala sesuatu yang di dunia ini. Dia melupakan makanan untuk jiwanya. Dia tidak bersekutu dengan firman Tuhan yang membawa hal yang baik untuk jiwanya. Saudara, pastikan
Kita harus sadar, tanpa firman Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita tinggal dalam firman, maka jiwa kita akan mendapatkan kehidupan. Yang kedua, kenapa firman Tuhan menjadi bagian yang terbaik? Karena firman Tuhan akan menghilangkan kekhawatiran, kecemasan, dan kekecewaan dalam hidup kita. Saudara, ketika Marta menyibukkan diri, menyusahkan diri dengan perkara-perkara jasmani, dia menjadi kecewa, dia menjadi marah. Akhirnya dia mulai komplain, akhirnya dia mulai menyalahkan saudaranya. Bahkan parahnya, dia bahkan menyalahkan Yesus. Dia berkata, Yesus, tidak kau peduli bahwa aku sendiri bekerja, Marta tidak membantu aku. Saudara, gak salah kalau kita berkarir, gak salah kalau kita mengejar sesuatu untuk kehidupan kita. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, hidup kita disusahkan oleh banyak hal karena sesuatu yang kurang penting, sementara kita melupakan yang terpenting dalam hidup kita. Ingat baik, kalau kita menjalani hidup ini tanpa firman Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, sesibuk apapun kita, apapun yang kita buat, ujungnya bisa kita kecewa, ujungnya kita bisa khawatir terus dalam banyak perkara. Kita nggak pernah puas, kita menjadi orang yang serakah. Tapi kalau orang tinggal dalam firman, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan ditolong, hidupnya akan diangkat. Yang ketiga, kenapa firman Tuhan pilihan yang terbaik? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Pada zaman itu di Israel, kalau malam hari jalan semua gelap. Dan di jalan ada banyak batu-batu yang membuat kita tersandung. Di jalan ada jurang yang membuat kita bisa terjatuh. Itu sebabnya di ujung kasut, di ujung sepatu biasanya ditaruh pelita terang supaya orang-orang yang berjalan melihat jalannya. Nah saudara, dunia ini yang kita bilang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita nggak hidup sesuai dengan firman, maka dipastikan kita akan tersesat, maka kita akan ikut arus sehingga hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Nah, tapi kalau kita tinggal dalam firman, walaupun pilihannya berat, walaupun kelihatannya ikut firman, ikut Tuhan kadang-kadang sulit, kadang-kadang dipisahkan, tetapi dengar baik, firman itu akan menuntun kita, dan firman itu akan selalu membawa kebahagiaan, ketentraman dalam hidup kita. Yang keempat, kenapa firman menjadi pilihan yang terbaik? Karena firman Tuhan adalah pondasi dalam hidup kita. Alkitab berkata, rumah yang dibangun di atas pasir, ketika datang hujan dan banjir maka robohlah rumah itu. Tetapi ada rumah yang dibangun pada pondasi yang kuat. Ketika hujan, banjir, badai datang, rumah itu tetap kokoh berdiri. Artinya gini, kekuatan kekristenan kita bukan apa yang kelihatan dari yang ada pada kita saat ini. Mungkin kelihatannya kita sama-sama di gereja, sama-sama melayani, sama-sama diberkati. Tapi yang membuktikan hidup kita kuat satu saat kalau mengalami masalah adalah kalau kita tinggal dalam firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kau mau kuat dalam Tuhan, itu gak ditentukan kekayaan, tapi ditentukan kalau kau tinggal dalam firman. Karena kalau kita tinggal dalam firman, tidak ada badai yang dapat menghancurkan hidup kita. Kenapa firman Tuhan yang terpenting dalam hidup kita? Karena firman Tuhan membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Bicara doa yang dijawab bukan siapa yang mendoakannya, bukan tergantung di mana kita berdoa, bukan bagaimana caranya kita berdoa, bukan soal lamanya kita berdoa. Tetapi doa yang berkuasa adalah kalau doa itu didasari, dialaskan oleh firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Makanya saya yakin dan percaya, setiap orang yang dekat dengan firman, setiap orang yang hidup sesuai dengan firman, maka dia pasti punya pengalaman doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita berdoa dengan gaya sehebat apapun di mata Tuhan, tapi kalau hati kita dikuasai oleh kemunafikan, tidak ada firman di dalamnya, maka doa kita menjadi doa yang sia-sia. Doa saya, mari kita pilih yang terbaik. Karena ketika kita pilih yang terbaik, yaitu hidup dalam firman Tuhan, maka ujungnya ada tantangan, ada persoalan, tapi semua akan indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.